Halo kelas, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Halo, salam buat yang mengajukan pertanyaan ini. Ya, ada pertanyaan tentang tugas jaga yang benar. Tugas jaga yang benar itu kayak apa, Pak? Oke, ada dua ajuan kita. Ajuan pertama kita ngikutin SOLAS, ajuan kedua ngikutin pengalaman. Ya, bagaimanapun dua-dua ini kita atur sehingga semuanya enak dijalankan dan kelihatan manfaat dan hasilnya. Tugas jaga. Kita harus ngerti dulu apa makna tugas jaga itu sebenarnya. Ya, tugas jaga pada hakikatnya adalah seseorang atau sekelompok kecil, sekelompok personel tugas, ataupun periode tanggung jawab seorang perwira di mana kehadirannya bisa diperlukan, bisa enggak pada periode jaga tersebut. Ya, ini pengertian tugas jaga. Jadi ada waktu, ada orang, ada yang dijaga. Kemudian apa tujuannya? Jadi ada orang, ada waktu, ada tujuannya. Tujuannya adalah menjaga mesin, menjaga permesinan, menjaga sistem mesin untuk mencapai keamanan dari mesin tersebut yang kalau diperluas dari kapal tersebut, karena bukan tidak mungkin karena kelalaian jaga, ada kapal terbakar, ada kapal tabrakan. Ini juga bisa jadi disebabkan oleh kelalaian atau tidak profesionalismenya waktu jaga. Ya, jadi tujuannya mengamankan, terutama pada saat berlayar. Nah, kalau di sini ditulis dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, tapi bukan tidak mungkin terjadi sesuatu di pelabuhan. Maka nanti kita akan ketemu jaga laut, jaga pelabuhan, dan jaga dalam keadaan darurat. Oke. Personel tugas jaga, jadi kita nggak ngomong tugas jaga itu gimana-gimana, kita ngomong personelnya dulu. Supaya dia bisa jaga dengan baik, maka personelnya harus memenuhi persyaratan. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang fungsi dan cara kerja permesinan di atas kapal. Secara berurut, ada level penunjang, dia harus tahu apa itu. Ya. Apa fungsinya dia, apa fungsinya kompresor, apa fungsinya ketel, dan sebagainya. Untuk level operasional, dia harus tahu bagaimana men-start yang benar, bagaimana men-stop yang benar, bagaimana ngukur, bagaimana nyetel, dan sebagainya. How. Dan sudah barang tentu untuk manajemen level, AKM, Masnis 2 Senior, harus sudah bisa menganalisa. Sehingga kalau ini kompak, maka akan terjadi suatu harmonisasi antara ketiga level dalam menjaga mesin secara profesional. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang keadaan darurat. Jangan sampai terjadi kebocoran, nggak bisa menanggulangi dengan pompa got. Kalau pompa gotnya nggak jalan atau kurang fungsi, apa yang harus dikerjakan? Kalau ini nggak berfungsi, apa yang harus dikerjakan? Ini adalah tugasnya perwira jaga atau tim jaga. Kalau nggak mampu lagi, apa yang harus dikerjakan? Ya, ini harus mempunyai persyaratan kayak demikian ini.
Terus kemudian setiap anggota jaga, apakah sporting level, ataukah operational level, apakah manajemen level, jangan dianggap manajemen level itu nggak jaga. KKM itu jaga 24 hours. Ya, setiap saat dia harus siap untuk dibangunkan. Setiap saat dia harus mau ngontrol. Setiap anggota tugas jaga harus tahu sistem komunikasi internal. Harus tahu telepon ke anjungan gimana, telepon ke kamarnya Bas gimana, telepon ke keluar gimana, harus tahu telegraf, harus tahu sistem alarmnya, komunikasi. Barangkali komunikasi pakai sandi, ini tutup, ini buka, ini bagus, ini jelek. Tiap kapal punya ininya sendiri-sendiri. Satu, sistem komunikasi internal, nggak perlu eksternal. Eksternal itu nanti hubungannya KKM, nakoda, chief officer, keluar. Anda cukup di dalam. Ya. Kemudian tahu kalau ada kejadian harus escape, harus keluar meninggalkan kapal, atau harus berkumpul di master tempat berkumpul, harus tahu rute meloloskan diri. Sekarang sudah banyak sesuai dengan ketentuan SOLAS dan NAIMO, semua ada tanda panah evakuasi. Kemana arahnya. Ya, kalau dulu belum ada. Sekarang sudah ada dan itu harus diikuti. Kemudian harus sudah tahu sistem bahaya. Sistem tanda bahaya. Apakah itu tanda bahaya darurat, seperti kebakaran, seperti meninggalkan kapal, atau seperti harus kumpul latihan, ataukah ini, atau sistem tanda bahaya di kamar mesin sendiri. Harus mengenal alarm-alarm. Ya, selain dengar suling, ini suling apa ini? Oh, ini alarm apa? Dan sebagainya. Nah, itu harus sudah dipahami oleh setiap regu jaga. Sehingga pada saat dia jaga, kalau ada sesuatu, dia sudah harus bisa bersikap dan bertindak. Setiap regu jaga harus kenal dengan sistem pemadam kebakaran, apalagi sistem aparnya. Saya punya pengalaman, teman saya, karena nggak pernah megang, begitu terjadi kebakaran, ambil, nggak tahu prosedurnya, begitu dibuka pinnya, langsung dicerotin, dia belum pegang nozzle-nya. Akhirnya nozzle-nya ngamuk, ngantemin mukanya. Ya, ini karena tidak pernah latihan. Harus bisa mengoperasikan, dan ini merupakan satu pengecekan. Kemudian penanganan kasus pada mesin tertentu. Mesin nggak bisa di start, mesin over speed, mesin merah, dan sebagainya, sudah harus bisa menangani. Paling tidak rame-rame, paling tidak berdiskusi, paling tidak menanggapi, menyikapi untuk mengatasi. Dan siap mengadakan perubahan kecepatan kalau terjadi sesuatu, umpamanya yang tidak terduga dari di anjungan yang tahu, tiba-tiba minta dead slow, atau tiba-tiba minta stop, dan asden harus dilayani. Tidak boleh tidak. Karena yang tahu situasinya adalah di sana. Jangan sampai kita disalahkan, orang mesin tidak mau melaksanakan perintah anjungan. Ya, harus bisa menangani mesin, siap mesin dan sebagainya. Umpamanya kita masuk ke perairan rame,
kita masuk ke daerah perairan dangkal. Itu memerlukan satu kewaspadaan sehingga siap barangkali untuk menurunkan putaran, untuk siap manuver dan sebagainya. Ini merupakan kemampuan yang dituntut kepada setiap petugas jaga. Ya, oke. Semua anggota tugas jaga mesin harus memahami tugasnya. Tentang apa? Tentang menyiapkan mesin. Itu tugasnya perwira jaga dan tim jaganya. Kalau mesin kapal mau berangkat jam 4, ya petugas jaga laut untuk 48 yang harus menyiapkan mesinnya. Mulai kayak kemarin yang kita terangkan. Kalau itu sudah lama, berarti bukan hanya si jaga mesin, jaga lautnya yang akan berangkat, tapi mulai masinis jaga darat dan masinis jaga pelabuhan selama 24 jam sebelumnya. Ya, harus bisa menyiapkan itu langkah-langkah dan pengoperasiannya. Harus bisa menjalankan mesin bantu dan pesawat bantu lainnya, termasuk pompa-pompa, separator, mesin kemudi, mesin jangkar, ya. Jangan sampai petugas jaga dimintai air deck nggak tahu apa itu air deck, dimintai angin suling nggak tahu, diminta untuk pompa palka nggak ngerti. Nah, ini nggak ngerti, nggak boleh. Ini semua petugas jaga harus siap tahu mengoperasikan. Dapat melaksanakan olah gerak. Ya, apakah olah gerak meninggalkan pelabuhan, olah gerak di perairan sempit, olah gerak di perairan rame, ataukah olah gerak mau nyampe ke pelabuhan. Harus bisa menstart dan menstop mesin. Menstart bingung, nunggu temennya. Mau stop mesin juga bingung, nunggu temennya. Nggak boleh. Harus sudah bisa. Ya, sebagai operator Anda harus sudah bisa menangani start dan stop mesin secara benar. Ya, harus bisa memaralel generator. Ini penting. Kadang-kadang lagi enak-enak blackout karena sesuatu hal. Maka yang dilakukan adalah menjalankan generator satunya kalau memang disebabkan oleh generator yang satu. Nah, kemudian setelah ini baru bisa memparalel antara generator yang sudah jalan dengan generator yang baru jalan, dan sebagainya. Harus bisa memparalel. Apa? Kalau generatornya AC, apa yang harus disamakan? Kalau generatornya DC, apa yang harus disamakan? Baru masuk. Ya, harus dapat melakukan maintenance dan mengoperasikan mesin. Di kapal dilengkapi dengan, di kapal yang gede, di kapal saya dulu ada mesin bubut, ada mesin las, ada mesin bor, dan sebagainya. Semua harus bisa memanfaatkan itu. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, tidak perlu nunggu sampai sampai pelabuhan. Kita kerjakan sendiri, bikin packing, bikin ini, ada alatnya semuanya. Ya, kita orang mesin, orang yang siap untuk suatu ketika kerja di darat dan ahli. Iya. Prinsip tentang pengaturan tugas jaga mesin, ya, prinsipnya komposisi harus memadai. Jangan sampai cuma jaga masinis tok tanpa dibantu oleh oiler. Nah, kalau memang oilernya cukup, mungkin yang bantu 2. Tapi kalau oilernya tidak cukup, ya, 1 bantu jaga, yang 1 cadangan untuk kerja harian. Nah, jadi pinter-pinternya manajemen mengatur tugas jaga sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan perusahaan maupun aturan internasional. Ya, kriteria perlu mendapatkan pertimbangan. Kriteria yang perlu mendapatkan pertimbangan, umpamanya ada yang sakit, umpamanya kapal sedang
membutuhkan sesuatu yang lebih banyak penjaganya, umpamanya lagi manuver di sungai. Seperti kalau manuver di Hamburg, mau masuk Hamburg di Elbe, itu selama olah gerak, petugas jaganya tambah petugas jaga sendiri dan ditambah petugas manuvernya. Ya. Jenis kapal, jenis permesinan, dan kondisi permesinannya. Kalau permesinannya sudah hau-hau, barangkali yang jaga perlu hati-hati, perlu ditambah, perlu diatur sedemikian rupa. Cara pengawasan dan pengoperasian mesin ini juga mempengaruhi pengaturan. Jadi umpamanya pakai control system, control room, semua melihatnya dari board indikator alarm kumpul jadi satu. Tapi bagaimanapun itu bikinan manusia, Anda tetap harus kontrol muter. Jangan percaya penuh dengan alat-alat itu, indikator-indikator itu, alarm itu. Percayalah dengan matamu, percayalah dengan perabaanmu, percayalah dengan feelingmu. Ya. Pengaruh kondisi cuaca buruk, umpamanya kita ngadapin storm, ngadapi gale, barangkali karena kondisi ada masinis yang kurang fit, perlu ditambah regu jaga satu, supaya kalau ada apa-apa siap membantunya. Kualifikasi dan pengalaman petugas jaga mesin, umpamanya petugas jaga yang baru naik, walaupun dia pinter, tapi karena baru naik, dia perlu masih nunak-nunuk, perlu dibantu. Ada perbantuan untuk bantu dia. Keselamatan jiwa, keselamatan kapal, muatan, dan keselamatan pelayaran, ini pun membutuhkan petugas jaga yang terkhusus. Umpamanya kita muat river, kita muatan dingin, karena nggak mungkin masinis jaga harus naik turun, maka perlu tambahan satu petugas khusus jaga river, jaga kontainer yang bermuatan muatan dingin. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan internasional maupun nasional. Jangan sampai kita melalaikan itu, karena kalau ada apa-apa nanti record booknya akan dilihat, dan menjaga pengoperasian. Oke, untuk part 1 kita ngomong tentang SDM-nya. Bahwa SDM untuk jaga yang kayak apa nanti harus begini ini. Ya. Untuk part 2 kita ketemu macam-macam tugas jaga, apa yang harus dijaga, apa yang harus dicatat, apa yang harus dilakukan. Oke? Kita ketemu untuk yang part 2 dalam kondisi sehat, kondisi yang harus selalu sukses, optimis. Salam dari Lilin Tua. Oke semuanya, thank you for watching.